Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Tama Putra dengan NPM 202102102048, Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Saya di sini akan menyampaikan materi saya, yaitu awal mula dan tujuan manusia diciptakan. A. Manusia menurut terminologi Al-Quran. 1. Basyar. Kata basyar terambil dari kata akar yang pada mulanya berarti penampakan suatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama, lahir kata basyaroh yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya nampak jelas dan berbeda dengan kulit makhluk lain yang tertutupi bulu. Dan demikian istilah basyar merupakan gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam pengertian ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 35 kali dan dalam berbagai surat. Di antaranya terdapat surat Al-Anbiya ayat 2-3, Al-Kahfi ayat 110, Ibrahim ayat 10, Hud 20 ayat 26, Al-Mu'minun ayat 24-33, Asy-Syura ayat 93, Yasin ayat 15, dan Al-Isra ayat 93. Yang kedua, insan atau an-nas. Insan adalah makhluk yang menjadi becoming, ia terus-menerus menuju kesempurnaan karakter. Ini membedakan manusia dengan fenomena lain di alam. Hewan tidak dapat mengubah kondisinya, sedangkan manusia bisa berupaya menyempurnakan diri berserta berevolusi dengan akal dan ilmu. Di tataran ini manusia sudah memiliki perbedaan daripada hewan. Al-Quran seringkali menghadapkan insan dengan jin. Jin adalah makhluk halus yang tidak tampak, sedangkan manusia memiliki badan kasar yang nyata dan berwatak ramah dibandingkan bangsa jin. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjuk pada manusia secara menyeluruh dalam jiwa dan raga. Sedangkan anas adalah bentuk jamak dan instan. Al-Quran menyebut manusia sebagai nas dalam statusnya sebagai makhluk sosial yang bergaul dan bermasyarakat serta dalam berbagai contoh perilakunya terhadap Tuhan. Selanjutnya, manusia menurut terminologi Al-Quran. 3. Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam untuk merujuk asal-usulnya sebagai turunan Nabi Adam alaihissalam dalam konteks dari mana seorang manusia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukan hasil dari evolusi makhluk Anthropus. Manusia dalam pandangan Al-Quran bukan makhluk antropomorfisme, yaitu makhluk penjasadan sifat-sifat Tuhan. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk teomorfis yang memiliki sesuatu yang agung di dalam dirinya. Di samping itu, manusia dianugerahi akal yang dapat membedakan nilai dan baik dan buruk, sehingga membawa ia pada kualitas tertinggi sebagai makhluk yang bertakwa. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang suci dan mulia, bukan sebagai makhluk yang kotor dan penuh dosa. Sebagaimana pandangan mereka bahwa Nabi Adam dan Hawa yang diturunkan dari surga karena melanggar larangan Allah merupakan asal mula hakikat manusia sebagai pembawa dosa-dosa bawaan turunan. Al-Quran memuliakan manusia sebagai makhluk surgawi yang sedang dalam perjalanan menuju kehidupan spiritual yang suci dan abadi di akhirat kelak. Namun ia harus melewati rintangan dan cobaan dengan bebas dosa ketika melakukan kesalahan di dalam kehidupan dunia. Selanjutnya, awal mula penciptaan manusia. Manusia diciptakan Tuhan melalui sebuah proses alami yang berlangsung secara bertahap, sebagaimana yang tergambar dalam surat Sad, yang memiliki arti, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Quran surat Sad ayat 71-72. Al-Quran menginformasikan bahwa proses penciptaan manusia secara umum berbeda dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bila Nabi Adam diciptakan dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberikan bentuk sesuai dengan surah Al-Hijrah ayat 28, maka manusia secara umum atau generasi Adam diciptakan dari setetes air mani. Selanjutnya adalah awal mula penciptaan manusia. Menurut Musya Asy'ari sebagaimana dikutip oleh Toto Suharto, ada 4 tahap proses penciptaan manusia. Yang pertama yaitu tahap jasad. Tahap jasad dalam Al-Quran menjelaskan permulaan penciptaan manusia adalah dari turab, yaitu tanah yang berdebu. Terkadang dengan kata tin atau salsal. Namun yang jelas maka yang dimaksud dengan tanah ini adalah saripatinya atau sulalah.
Penciptaan dari tanah ini berarti manusia diciptakan dari bahan tanah seperti pembuatan patung. Penciptaan ini bermakna simbolik yaitu saripati yang membentuk tumbuhan atau binatang yang kemudian menjadi bahan makanan bagi manusia. Yang kedua, tahap hayat. Awal mula kehidupan manusia dari air. Sebagai kehidupan pertumbuhan binatang, maksud air kehidupan di sini adalah air yang hina atau sperma. Sperma kemudian membuahi sel telur dan rahim seorang ibu. Sperma ini yang merupakan awal mula kehidupan seorang manusia. Yang ketiga adalah tahap ruh. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah sesuatu yang dihembuskan Tuhan dari diri manusia. Pada saat sama Tuhan juga menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati pada manusia berulah menguasai itu hidup. Maka hal ini menandakan bahwa ruhlah yang menjadi pimpinan dalam jasad manusia, dan itu ruh kiranya dapat menjadi pembimbingan pendengaran, penglihatan, dan hati manusia dalam memahami kebenaran. Dan yang keempat, tahap nafs. Kata nafs ada dalam Al-Quran mempunyai 4 pengertian, yaitu nafsu, napas, jiwa, dan diri atau keakuan. Maka dari keempat kata ini, Al-Quran lebih sering menggunakan kata nafs untuk pengertian diri. Diri maksudnya adalah kesatuan dari jasad, hayat, ruh. Dinamikanya terletak pada aksi kegiatannya, kesatuan bersifat spiritual yang tercermin dalam aktivitas kehidupan manusia. Menurut Harun Nasution, sebagaimana dikutip oleh Rasidin, baik dimensi material dan non-material atau yang diistilahkan dengan keduanya memiliki dimensi material, manusia memiliki 2 daya, yaitu 1 daya fisik atau jasmani, yang kedua daya gerak seperti kemampuan menggerakkan panca indera dan berpindah-pindah tempat. Yang C. Tujuan manusia diciptakan. Manusia diciptakan Tuhan mempunyai tujuan yang sangat mulia. Setiap makhluk yang diciptakan Tuhan barang tertentu mempunyai tujuan dan hikmah bagi Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Karena Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia, apalagi penciptaan manusia yang dibekali dengan akal. Allah tidak menciptakan manusia untuk bersenang-senang sebagaimana hewan. Tidak ciptakan hanya untuk hidup bertahun-tahun kemudian ditelan masa bumi begitu saja sampai binasa di dalam tanah. Begitu saja dibangkit dihisab di hari kiamat. Sesungguhnya manusia diciptakan untuk mengenal Allah dan menyembahnya dan dijadikan sebagai khilafahnya di bumi. Dia juga diciptakan bawa amanah yang sangat besar dan kehidupannya yang singkat ini, yaitu amanah taklif dan tanggung jawab, dan untuk diuji bermacam-macam ujian menghadapi hari esok. Oleh sebab itu, manusia selaku khalifah Allah harus mengetahui sumber daya yang terkandung di alam dan menggunakannya untuk meningkatkan taraf hidup sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menegakkan syariat Allah di bumi, sehingga demikian tercapailah metode ilah yang sinkron dan rahasia alam yang universal menjadi tugas kekhalifahan di bumi. Menurut M. Quraisy Shihab, ibadah itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu ibadah murni, yaitu ibadah yang ditentukan oleh Allah bentuk, kadar, dan waktunya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ibadah ghairu madah, yaitu segala aktivitas lahir dan batin manusia yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan selanjutnya ada 3 ayat yang berkaitan dengan tasawuf. Yang pertama adalah surat Al-A'la yang berbunyi qad aslaha man tazakka wa zakar asma rabbih fasawlah, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya yang lalu dia sembahyang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi alladzina amanu wa tamayinu qulubuhum bidzikir Allah alla bidzikir Allah tahmayinu ala qulum, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Dan surat yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 115. Walla ilahi masliku wal mahribu fanamatu wala fassama Allahi innallaha wasalimun, yang artinya dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah, sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Sekian hasil penyampaian materi dari saya. Bila terdapat kesalahan saya minta maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.